Baik, saya mulai. Izin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, wabarakatuh. salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nia selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan. Yang kami hormati narasumber Mas Agung Bakti untuk pengisi siang hari ini. Yang kami hormati pula dari Bapak Fuad, DPM TSP Kabupaten Gerobokan untuk pengisi dari Mall Pelayanan Publik ya Kabupaten Gerobokan. Dan Bapak Ibu yang selalu senantiasa diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Selamat bergabung kembali di acara Ngabuburit di edisi kita yang ke-28 sepertinya ngobrol dan bincang ringan terkait dengan program jaminan kesehatan nasional. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara ngabuburit ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan yang kedua, selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi bisa Nabi Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu yang kami hormati, pada edisi Ngabuburit kali ini akan membahas dengan tema sistem booking antrian kepesertaan online atau disingkat dengan SIBAKTI dan sistem antrian Serikandi Mall Pelayanan Publik khususnya di Kabupaten Gerobokan. Jadi pada hari ini ada tiga narasumber. Nanti untuk narasumber pertama akan disampaikan oleh Bu Nia, yang kedua akan dilanjutkan dengan Mas Agung, dan yang terakhir nanti oleh Bapak Fuad. Mohon izin selaku pembicara akan memandu acaranya pada siang hari ini. Namun sebelum saya lanjutkan, saya akan berpantun terlebih dahulu. Dibantu oleh cakepnya aja ya. Pergi ke pasar membeli kurma, Oh, tidak lupa membeli roti. Hari siap. ini tiba penuh berkahnya. Mari sosialisasi ikuti dengan hati yang suci. Oke. Matur suwun Bapak Ibu. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah penyampaian materi, dan keempat adalah diskusi dan tanya jawab. Terakhir adalah kuis. Jangan lupa kita masih ada kuis dan nanti akan ditutup dengan penutupan. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita bersama dengan awali berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut agama dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bapak Ibu. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus penyampaian materi. Sambutan yang pertama, kami persilakan kepada yang terhormat Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan, Ibu kita, Ibu saya sendiri, Ibu Saripatun Karunia Ekawati. Kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta ngabuburit pada siang hari ini ya, hari Jumat tanggal 10 Juli. Terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kita bisa bertatap muka ya. Ini jadi edisi ngabuburit saya yang terakhir ini ya. Agak sedih juga saya. Ya, eh, mungkin sebelum saya masuk ke materi, eh, dari Pak Wisnu mau memberikan sambutan terlebih dahulu, nanti mungkin dilanjut dengan saya, nggih. Untuk Pak Wisnu dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bentar, feedback. Cek, 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 cek. Ada suara nggak, Mas? Pasti. Oke, bisa dilanjut, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Nia sebagai Kepala Bagian Mutu Layanan Kesertaan di Kantor Cabang Kudus. Yang saya hormati juga Mas Qasim sebagai MC pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang sudah join pada edisi ngabuburit.
pada tanggal 10 Juli tahun 2026 ini. Izin saya mungkin sedikit memberikan beberapa penyampaian terkait dengan edisi ngabuburit ini, karena saya pikir edisi ngabuburit pada hari ini edisi spesial ya, Mas Kasim ya, super spesial ya. Kenapa Iya. super spesial? Karena yang pertama ini terkait dengan akses layanan khususnya terkait administrasi di Grobogan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi apa ya? Menjadi mungkin ngabuburit terakhir di KC Kudus untuk Ibu Nia yang sudah sangat konsen sekali khususnya di Kabupaten Grobogan. Ini saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Bu Nia yang sudah eh, membantu mungkin saya di sini terkait dengan pelayanan sampai-sampai dibuatkan inovasi si Bakti ini untuk mempermudah masyarakat ya, khususnya dalam hal pelayanan. Jadi saya ucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu sekalian yang sudah sempat join dan tak lupa juga ini kepada Mas Agung ya sebagai inovator dan juga Mas Fuad ya, Pak Fuad ya sebagai tim dari inovator juga yang sudah memberikan banyak kontribusi ilmunya gitu ya untuk bisa terimplementasi inovasi si Bakti ini. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah tentunya ucapan terima kasih ya kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Grobogan yang sudah berkontribusi terhadap program jaminan kesehatan nasional. Saya yakin di sini ada Bapak Ibu yang selalu concern terhadap program JKN. Ini ada sekitar mungkin kurang lebih ada 24 ya. Mudah-mudahan bisa terus bertambah ya, Bunia ya. Eh, Terkait dengan ngabuburit ini. Kenapa ini sangat penting Bapak Ibu? Ini saya berharap nanti Bapak Ibu yang join pada hari ini itu menjadi corong informasi ya bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing. Artinya Bapak Ibu bisa memahami, bisa mengerti, dan yang paling penting saya garis bawahi adalah berpartisipasi ya terkait dengan inovasi yang akan nanti disampaikan oleh Bunia. Karena ini adalah salah satu terobosan yang sangat luar biasa menurut saya, yaitu sistem antrian online untuk pelayanan administrasi di MPP. Jadi secara umum nanti Bapak Ibu bisa melakukan booking antrian sebelum datang ke MPP, sehingga bisa melakukan estimasi kedatangan ke MPP. Tetapi mungkin ini nanti untuk mempermudah akses layanan. Walaupun sebetulnya kita tetap eh, berharap masyarakat itu bisa menggunakan kanal-kanal layanan kita yang non tatap muka ya, seperti Mobile JKN ataupun Pandawa yang bisa diakses di mana saja ya, termasuk di rumah. Namun, kalaupun misalkan memang tetap harus datang ke MPP, ini kita sediakan layanan namanya Sibakti ya, sistem antrian booking untuk antrian di MPP. Harapan besar kami, Bapak Ibu yang join pada saat ini, itu bisa menjadi salah satu corong informasi ya kepada masyarakat sekitarnya bahwa Grobogan ini punya sistem antrian seperti ini gitu ya. Sehingga Bapak Ibu itu bisa menjadi duta kami ya, duta informasi kami untuk menginformasikan kepada masyarakat kalau ke MPP ambil dulu antrian misalkan. Atau nanti mekanismenya seperti apa saya secara teknik belum terlalu tahu. Apakah tetap nanti bisa di booking di rumah atau misalkan di bookingnya di MPP misalkan gitu ya. Sehingga nanti ada estimasi waktu jadi tidak harus nunggu lama-lama nih di MPP, bisa pulang dulu, bisa makan dulu, bisa rebahan dulu gitu ya. Karena jujur untuk jumlah kunjungan di MPP di Kabupaten Grobogan ini untuk sampai saat ini masih cukup signifikan ya terkait dengan jumlah kunjungannya, sehingga mudah-mudahan dengan adanya inovasi Bakti ini bisa mengurangi jumlah kunjungan dan bisa apa ya bisa memprediksi ya estimasi jam layanan yang akan dilakukan di MPP, dan semoga mungkin inovasi ini bisa terus berlanjut ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Munia. Semoga ini terus berlanjut, Bu, walaupun Munia sudah tidak di KC Kudus. Dan pastinya teman-teman semua, Bapak Ibu juga merasa kehilangan karena di grup juga yang paling aktif itu Bunia gitu. Saya berharap nanti yang pengganti Bunia juga aktif, Bu. Bisa berkontribusi banyak, dan mungkin nanti Mas Agung sama Pak
Fuad juga bisa terus konsisten mendukung kami jika ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi terkait dengan inovasi ini. Tentunya juga mungkin dalam hal ini eh, dari pemerintah daerah ya Pak Fuad dari DPM PTSP izin Pak ya. Itu bisa mendukung kami dan permohonan maaf juga kami khususnya saya belum sempat langsung ketemu juga di DPTSP namun dalam waktu dekat insya Allah mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi Pak. Saya insya Allah nanti bisa berkunjung langsung ke MPP untuk bisa melihat proses inovasi si bakti ini bisa berjalan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bunia, Pak Fuad sebagai dari pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dan juga Mas Agung sebagai tim dari inovator. Sekali lagi semoga inovasi ini bisa berdampak nyata bagi masyarakat dan bisa memberikan akses layanan yang mudah, cepat dan juga setara. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bunia, terima kasih Pak Fuad dan Mas Agung. Semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Grobogan. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dan juga konsisten dalam mendukung program jaminan kesehatan nasional. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Wisnu yang sudah menyampaikan sambutannya. Baik, berikutnya yaitu ke Ibu Nia. Kami persilakan kembali kepada Ibu Nia. Oke, terima kasih Pak Wisnu, Mas Kosim ya, sudah memberikan kesempatan saya pada siang hari ini. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh, menyambung disampaikan oleh Pak Wisnu ya, jadi eh, edisi Ngabuburit ini edisi yang spesial karena spesial terakhir bagi saya di KC Kudus ya, di cabang Kudus. Eh, Nanti untuk ucapan perpisahannya terakhir aja ya, nanti tidak saya sedih gitu. Ya, jadi terkait integrasi eh, nantinya yang ada di MPP Gerobokan ya, baik itu antrian Serikandi maupun Sibakti akan kita laksanakan. Ya, jadi eh, saya juga mengucapkan terima kasih kepada khususnya Mas Agung ya, walaupun mahasiswa tapi sudah berhasil membuat suatu inovasi ya, yaitu antrian Sibakti ya. Jadi memang antriannya ini dinamakan sesuai dengan nama inovatornya supaya melekat dan memiliki legasi di BPJS cabang Kudus ya. Jadi sekarang sudah lulus ya Mas Agung ya, tinggal wisuda. Harapannya nanti eh, walaupun Mas Agung sudah lulus juga tetap dan saya tidak di sini nanti bisa tetap membantu teman-teman yang ada di BPJS Cabang Kudus, di MPP Grobogan maupun di kantor BPJS Kabupaten Grobogan. Ya, terima kasih juga kami sampaikan kepada DPM PTSP Kabupaten Grobogan ya. Harapan saya eh, pada eh, integrasi kali ini nanti bisa direplikasi oleh DPM PTSP lainnya di seluruh Indonesia ya, bahkan di seluruh Indonesia. Harapan saya seperti itu dan untuk ngabuburit kali ini direkam ya. Jadi walaupun misalnya nanti Bapak Ibu ada yang tidak hadir, nanti bisa dilihat pada YouTube-nya BPJS Cabang Kudus ya. Di YouTube-nya BPJS Cabang Kudus nanti akan disiarkan di situ. Harapannya apa yang akan kita sampaikan hari ini itu tidak hilang ya. Ilmunya tidak hilang, masih bisa dilihat ya sampai setahun, 2 tahun ke depan ataupun beberapa tahun ke depan ya sebagai cikal bakal nantinya bisa diterapkan di MPP seluruh Indonesia. Harapan saya seperti itu. Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wisnu ya, saya pindah ya, khususnya nanti saya pindah ke Kabupaten Sukoharjo yang ada di kantor cabang Surakarta ya. Di sana juga sama kondisinya seperti MPP Gerobokan, pelayanannya semua sudah pindah di MPP Sukoharjo ya. Cuma saya masih belum tahu ya antriannya sudah diintegrasikan atau belum, kelihatannya ya belum. Nanti kalau misalnya belum, nanti juga mohon izin Pak Fuad, Mas Agung ya. Inovasinya ini nanti saya bawa juga ke Kabupaten Sukoharjo.
Ya, tidak berlama-lama juga ya, Bapak Ibu. Saya juga tidak menghendaki terlalu lama. Saya langsung ke materi saja, nggih. Mohon izin share screen. Ya, jadi slideshow. Pertemuan pada siang hari ini tentang kanal layanan khususnya tatap muka di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan. Oh ya, saya juga eh, mengucapkan eh, permohonan maaf ya karena Bapak Kepala Cabang pada siang hari ini belum bisa hadir. Ya, sebentar saya ganti tanggalnya ini. 10 Juli. Ya, nih. Mas. Ya, jadi eh, pertemuan siang hari ini tentang kanal layanan tatap muka di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan. Nanti seperti biasa ada sertifikat ya Bapak Ibu dengan 2 jam pelajaran jika Bapak Ibu mengisi daftar hadir dan juga ada kuis dan juga ada pengisian kuesioner ataupun Google Review ya. Jadi ini untuk tata nilai kami ya, seperti yang ada di background ngabuburit juga, yaitu tata nilai inisiatif, integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif, di mana untuk pertemuan siang hari ini itu masuk dalam tata nilai inisiatif, yaitu kolaborasi dan juga inovatif. Ya. Ada juga pelayanan prima ya, terkait nanti bentuk perhitungan waktu tunggunya. Jadi pertemuan siang hari ini merupakan kolaborasi antara BPJS Kesehatan Cabang Kudus dengan DPM PTSP Kabupaten Grobogan dan juga Universitas Muhammadiyah Kudus ya karena dari BPJS Cabang Kudus itu sudah bekerja sama sudah ber-MOU dengan Universitas Muhammadiyah Kudus terkait Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian untuk kolaborasi dengan DPM PTSP terkait pelayanan ya karena di DPM PTSP itu ada banyak gerai ya salah satunya adalah gerai BPJS Kesehatan. Kemudian kami juga menganut tata nilai inovatif di mana ini adalah salah satu upaya kami untuk bisa mengukur ya, mengukur nantinya waktu tunggu yang ada di MPP Kabupaten Grobogan karena antriannya kunjungannya lumayan banyak khususnya di gerai BPJS Kesehatan ya sampai kalau saya melihat eh, di parkiran MPP itu tulisannya parkiran BPJS. Dan saya agak geli juga ya. Di MPP Gerobokan tulisannya seperti itu. Jadi mungkin Pak tukang parkirnya saking ini ya, apa namanya, sering ditanya mungkin ya. Ini betul nggak ada BPJS di MPP gitu sampai di tempat parkirnya ada tulisan parkir MPP BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi eh, nantinya karena ini juga banyak juga warga Gerobokan ya, khususnya yang masih salah salah alamat gitu. Kalau mau mengurus pelayanan administrasi masih di kantor BPJS Purwodadi, padahal sudah pindah semuanya di kantor Mall Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan. Jadi di kantornya Pak Wisnu itu sudah tidak ada pelayanan lagi. Di sana hanya ada pelayanan back office ya, dalam hal verifikasi klaim dan juga dalam hal perekrutan peserta khususnya di badan usaha ya. Jadi eh, untuk semua layanan administrasi ya, informasi dan juga pengaduan itu semuanya sudah pindah di Mall Pelayanan Publik di gerai nomor 10 ya. Nah, ini Bapak Ibu seperti biasa saya sampaikan dulu untuk link tree ngabuburit itu di flyer kan ada link tree-nya ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka link tree-nya, di situ ada link Zoom ya. Tiap kami ngabuburit itu link Zoom-nya sama, tidak berubah. Kemudian ada virtual background, ada daftar hadir. Nanti kalau Bapak Ibu mengisi daftar hadir akan muncul sertifikat ngabuburit dengan 2 jam pelajaran.
pengisian daftar hadir kami buka sampai dengan jam 17 hari ini ya. Kemudian ada juga materi, kemudian kuis nanti di akhir acara, kuesioner ya. Biasanya kalau mengisi daftar hadir sudah termasuk kuesioner. Kemudian nanti kuesioner pengisi tercepat akan mendapatkan souvenir. Nanti juga Bapak Ibu bisa join WA Group Ngabuburit. Nah ini Bapak Ibu bisa mengulas ulasan Google, nanti juga akan kami berikan souvenir, baik itu ulasan Google di cabang Kudus, Jepara, dan Grobogan. Nanti ulasan yang paling baik dengan bintang 5, komentar dan juga foto akan kami berikan souvenir juga, nggih. Bapak Ibu bisa dicoba untuk masing-masing Google review kabupaten. Nih. Kemudian, nah ini nggih, Bapak Ibu kita masuk ke materi. Jadi kalau yang sebelah kiri adalah kanal layanan tatap muka, kalau yang sebelah kanan kanal layanan tanpa tatap muka atau kita singkat KTM dan KTTM gitu ya. Nah, mall pelayanan publik itu termasuk dalam kanal layanan tatap muka. Selain itu juga ada loket di kantor BPJS, khususnya kalau di cabang Kudus itu ada di cabang Kudus dan di kantor Kabupaten Jepara ya. Karena kalau di Jepara itu masih ada layanan di kantornya dan juga di MPP Jepara. Kemudian ada layanan BPJS keliling. Ya, hari ini kami buka layanan BPJS keliling di Kecamatan Donorojo Jepara. Kemudian besok Minggu kami ada CFD di alun-alun Simpang 7 Kabupaten Kudus. Kemudian ada juga PIPP. Jadi PIPP ini petugas informasi dan pengaduan di FKTP ya, baik itu dokter keluarga, klinik, puskesmas, dokter gigi, itu ada petugas PIPP-nya dan juga PIPP yang ada di rumah sakit. Dalam hal ini adalah petugas BPJS 1 ya. Kemudian ada juga pemberian informasi langsung ya. Misalnya penyuluhan seperti yang saya sampaikan saat ini juga merupakan kanal layanan tatap muka ya tapi melalui Zoom ya. Ya, kemudian eh, untuk kanal layanan tanpa tatap muka ini ada Pandawa ya. Bapak Ibu harusnya sudah hafal ya. Pokoknya belakangnya 165 itu Pandawa, dan juga Care Center 165, Mobil JKN, kemudian PIC, PIP, PBU, Badan Usaha, Viola, Aman JKN. Ini kami sudah menempatkan anjungan mandiri JKN di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jepara, Kudus, dan Gerobokan. Jadi misalnya mau ngecek-ngecek eh, kepesertaan, ngecek tagihan, bisa langsung di mesinnya saja, tidak usah datang ke loket atau tidak usah mengambil antrian, jadi lebih bisa menghemat waktu Bapak Ibu berkunjung di MPP. Ya. Kemudian ada website BPJS Kesehatan. Ini Bapak Ibu juga kalau ada putra-putrinya mau melamar lowongan di BPJS juga lewat website bisa. Kami buka sepanjang tahun. Kemudian ada lapor, aplikasi lapor dan juga QR code ini di semua vaskes baik itu FKTP maupun di rumah sakit. Kemudian untuk Mall Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan ya, ini perlu kami sampaikan karena sering masih salah alamat ya untuk warga Grobogan masih datangnya ke kantornya Pak Wisnu ya di Jalan Ahmad Yani. Nah, kami sudah pindah layanannya di Jalan Paramedis Kompleks Simpang 5 Purwodadi Grobogan. Ya, gedungnya seperti ini. Nah, di sini tuh ada parkiran, misalnya parkiran MPP BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi betul-betul mungkin yang paling tenar gitu ya di DPMP TSP semua DPMP TSP selindo seluruh Indonesia itu adalah pelayanan BPJS Kesehatan ya. Kemudian di MPP Grobogan itu loket BPJS Kesehatan ada di loket 10 dengan 3 frontliner ya. Dan rata-rata setiap hari kunjungannya lebih dari 100 ya, lebih dari 100 kunjungan gitu. Di sebelahnya di sini ada Kemenak ya. Mudah-mudahan masih ada layanannya ya. Jadi kadang juga kalau layanannya lebih eh, apa? Layanannya itu melebihi waktu tunggunya, biasanya dibantu juga dari cabang dengan Viola. Jadi kan tadi Viola itu virtual office layanan peserta itu kami buka eh, sebenarnya di tiap Selasa sampai dengan Jumat jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Tapi kalau misalnya di MPP Gerobokan itu kewalahan, biasanya kami juga bantu eh, Viola ya lewat Zoom dengan petugas yang ada di BPJS kantor cabang. Nah, ini untuk alur Bapak Ibu di MPP Gerobokan yang saat ini berjalan.
Jadi peserta nanti eh, ketemu dengan Mbak, Mbak atau Pak Satpam ya yang ada di MPP Grobogan. Nanti diambilkan antrian oleh Satpam MPP ataupun frontliner MPP. Kemudian nanti menuju ke gerainya BPJS Kesehatan di loket nomor 10 ya. Di loket nomor 10 ataupun di gerai yang lain ya. Gerai Dukcapil atau Dinsos ataupun Taspen ataupun yang lainnya. Nah, nanti setelah peserta dilayani, ya, setelah peserta selesai dilayani nanti akan pulang. Tapi kalau khusus yang di loketnya BPJS Kesehatan, pada saat peserta itu menunggu di kursi tunggu yang ada di MPP, itu kami bantu juga dengan bantuan Satpam eh, BPJS untuk pengecekan baik itu di aman JKN maupun di mobil JKN peserta. Jadi kalau memang ada layanan yang bisa dilayani di tanpa tatap muka, peserta tidak perlu menunggu frontliner yang ada di gerai nomor 10. Jadi kalau sudah dilayani, misalnya mau pindah vaskes gitu ya, di Anjungan Mandiri JKN, di aman JKN itu bisa dilakukan perubahan vaskes maupun perubahan kelas. Jadi tidak usah bertemu dengan frontliner langsung di mesin aman JKN. Ya. Jadi nanti harapan saya, Bapak Ibu sudah, khususnya warga Grobogan ya, sudah tidak ada yang salah alamat ya. Tidak ada yang salah alamat ke kantornya Pak Wisnu, tapi langsung ke MPP Kabupaten Grobogan. Ya. Nah nanti harapannya kalau nanti sudah bisa online, peserta bisa mengambil antrian itu sejak dari rumah. Tapi saat ini belum ya Bapak Ibu, karena masih harus diintegrasikan juga dengan WhatsApp ya. Jadi biar paperless juga nggak perlu pakai kertas-kertas lagi untuk pengambilan nomor antrian. Tapi untuk sementara ini untuk integrasinya, eh, untuk pengambilan antriannya itu kalau yang saat ini berjalan ya belum integrasi itu masih di dua tempat ya di Satpam MPP. Kemudian ada juga kalau peserta sudah menunggu nanti akan diambilkan antrian juga oleh frontliner. Jadi masih dua antrian. Harapannya nanti sudah diintegrasikan satu, jadi data yang masuk di mesin antriannya MPP itu akan masuk juga di sistem kami di Sibakti supaya nanti bisa terhitung waktu tunggunya itu sejak peserta mendapatkan antrian oleh Pak Satpam atau Bu Satpamnya MPP. Kalau selama ini masih terhitungnya sejak peserta menunggu ya, sejak peserta menunggu di kursi tunggu. Tapi harapannya nanti sejak peserta itu mengambil antrian di depan. Nah, kami mengucapkan terima kasih juga untuk integrasi ini sudah difasilitasi oleh eh, DPMPTSP Grobogan untuk penempatan mesin antrian khusus untuk antrian BPJS Kesehatan karena harus memasukkan NIK, nama, nomor HP, dan juga alamat. Nah, ini untuk antriannya MPP Grobogan ya, namanya antrian Sri Kandi ya. Itu ada kolom-kolomnya sama ada nama, nomor HP, alamat, dan juga NIK. Untuk Nah, nanti kalau sudah diintegrasikan, sistem ini akan masuk ke BPJS Kesehatan, jadi petugas BPJS nggak ngambilkan antrian lagi. Cukup di antrian MPP saja, terus nanti untuk tindak lanjutnya dilakukan di antriannya si Bakti. Ya. Antrian si Baktinya nanti seperti ini, jadi ada eh, antrian dari A1 sampai misalnya A100 ya. Dilakukan di jam berapa saja, namanya siapa, ya dan nanti dari petugas frontliner akan memasukkan jenis layanan yang memang dibutuhkan oleh peserta supaya bisa kami evaluasi. Ya, jadi nanti di antriannya antriannya si Bakti ya, antrian si Bakti itu akan terlihat eh, misalnya pengurangan anggota keluarga, gitu ya, pengurangan anggota keluarga karena meninggal gitu nanti bisa terhitung waktu tunggunya ya, kemudian waktu layanannya berapa menit. Nah, ini untuk evaluasi ya. Jadi kami sudah memindahkan layanan ke kantor MPP Grobogan dari kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Grobogan ke MPP itu sejak bulan Maret tahun 2025 ya, sejak bulan puasa tahun lalu. Ya ini kalau kami ambil data setahun terakhir dari Juli 2025, untuk jumlah antrian Sri Kandi memang berbeda dengan si Bakti ya. Kalau Sri Kandi itu masih
jumlah antriannya banyak ya, tapi nggak semuanya masuk di loket. Mungkin berguguran ada juga karena menunggunya terlalu lama jadi pada pulang. Ada juga yang sudah dilayani di Aman JKN, ada juga yang sudah dilayani di mobil JKN, ataupun yang sudah dilayani lewat Viola, ataupun sudah dilayani lewat eh, Aman JKN ya. Nah, ini datanya memang ada perbedaan, lebih banyak ada di antrian Serikandi. Nantinya kalau sudah integrasi kan harusnya jumlahnya sama ya. Kecuali kalau ada yang tidak hadir ya, tidak hadir karena peserta itu sudah dilayani oleh Satpam, ya Satpam BPJS atau dilayani di Anjungan Mandiri JKN atau peserta ulang. Nah, antrian ini itu masih akan banyak ya kalau keaktifan dari peserta peserta JKN di Kabupaten Grobogan itu keaktifannya masih eh, apa, cukup rendah ya. Jadi peserta aktifnya itu ada 65,57 ya. Harapannya kan yang aktif itu lebih dari 80%. Kalau lebih dari 80%, saya yakin di MPP Grobogan tidak akan sebanyak sekarang ya. Mungkin antriannya hanya 40-50 gitu seperti yang ada di Kudus ya. Di Kudus itu juga antriannya di kantor BPJS Kudus itu hanya mungkin sekitar 30-40 ya. Yang memang paling banyak ada di MPP Kudus ya. MPP Kudus itu ada di Kompleks Simpang 5, Simpang 7 ya. Kalau di Gerobokan kan Simpang 5, kalau di Kudus ada Simpang 7. Di situ ada kantor MPP Kabupaten Kudus. Nah, jenis layanannya yang memang yang paling paling favorit adalah peralihan jenis kepesertaan, baik itu peralihan yang dengan masa tunggu yang nomor satu ataupun yang ekspres yang tiga ya, tanpa masa tunggu. Ini yang menjadi idola seluruh warga Gerobokan, khususnya yang sudah masuk rumah sakit ya. Tapi harapan saya nanti peserta tidak mendaftar hanya saat sakit, tapi juga mendaftar saat peserta belum sakit, supaya nanti pada saat sakit ya sudah aktif kepesertaannya, nggak perlu bingung-bingung lagi. Nah, kemudian ada juga perubahan identitas. Sebenarnya kalau perubahan identitas ini bisa lewat WA Pandawa ataupun bisa lewat aplikasi mobil JKN, nggak perlu datang ke kantor MPP Ngerobokan. Nah, itu Bapak Ibu materi dari saya, nggih. Nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab setelah ada paparan materi dari narasumber yang lain. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nia yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus materi yang sungguh luar biasa, terutama untuk Kabupaten Grobogan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya yaitu narasumber kedua, ini adalah inovatornya, yaitu Mas Agung Bakti yang dulu pernah magang di kita kurang lebih 3 bulan. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Mas Agung Bakti, waktu dan media dipersilakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak Ibu peserta ngabuburit. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait dengan Cipakti, yaitu sistem booking antrian kepesertaan online. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Agung Bakti. Saya merupakan mahasiswa ilmu komputer Universitas Muhammadiyah Kudus yang memiliki minat terhadap kemajuan teknologi, khususnya di bidang pengembangan web. Saya sangat termotivasi untuk terus belajar, mengeksplorasi, dan berkolaborasi di bidang ilmu komputer, supaya berkontribusi dan menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk pengalaman saya mengikuti magang studi independen batch 7 di Ruang Guru pada tahun 2024, kemudian magang berdampak di BPJS Kesehatan Cabang Kudus tahun 2025, kemudian di sela-sela saya sebagai mahasiswa, saya juga eh, nge-freelance di nge-freelance desain grafis di Apotek Animadika. Kemudian yang terakhir, saya mengikuti bootcamp coding camp pada tahun 2026.
beberapa sertifikat yang saya dapatkan seperti sertifikat MSIP, sertifikat magang di BPJS, dan sertifikat dari Coding Camp. Dan lebih dari 15 lain sertifikat yang saya punya. Latar belakang yang menciptakan sebuah inovasi Sibakti yaitu dengan adanya pelayanan prima dimulai dari sistem yang terintegrasi. BPJS Kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan berkualitas bagi peserta JKN melalui pelayan publik atau MPP. Namun sebelum Sibakti hadir, sejumlah kendala menghambat efektivitas layanan. Permasalahan yang terjadi yaitu yang pertama, sistem antrian MPP belum terintegrasi dengan sistem pelayanan BPJS. Belum terintegrasi artinya dari segi frontliner dia akan melakukan input atau penghitungan manual. Dengan hadirnya Sibakti, nanti akan dipersingkat lagi di mana petugas BPJS tidak perlu melakukan double input. Nantinya akan langsung terintegrasi dari data yang dihasilkan oleh antrian Srikandi MPP langsung masuk ke dalam Sibakti. Kemudian yang kedua, monitoring pelayanan masih manual. Pimpinan belum memperoleh gambaran secara real time, di mana kalau sebelumnya itu harus dilakukan pengolahan data terlebih dahulu untuk mendapatkan berapa sih jumlah antrian pada hari itu atau rata-rata waktu tunggunya berapa. Kemudian masalah yang ketiga yaitu data waktu tunggu peserta belum terdokumentasi sistematis sehingga evaluasinya sulit. Di mana sebelumnya data waktu tunggu itu dihitung secara manual. Dengan hadirnya Sibakti ini nanti saat peserta itu dipanggil maka sudah otomatis terjadi perhitungan berapa waktu tunggu yang di waktu tunggunya. Kemudian jika di rata-rata keseluruhan, maka juga akan muncul rata-rata keseluruhan waktu tunggunya. Kemudian dari yang terakhir yaitu penyusunan laporan membutuhkan rekapitulasi data secara manual. Itu menjadi momok tersendiri di mana data harus dilakukan perhitungan manual untuk mendapatkan data-data seperti waktu tunggu atau rata-rata waktu tunggu yang terjadi pada antrian perharinya. Dampaknya apa? Dampaknya yaitu monitoring pelayanan kurang optimal. Kemudian evaluasi pelayanan memerlukan waktu lebih lama. Yang ketiga, pengambilan keputusan belum berbasis data real time. Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian. Yang pertama yaitu transformasi digital dapat dalam pelayanan publik meningkatkan aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta keterlibatan dalam pengawasan dan evaluasi. Kemudian penelitian yang kedua, di mana integrasi sistem menghilangkan silo data dengan menyatukan ke dalam satu platform terpusat. Hal ini memastikan pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan strategis karena manajemen dapat mengakses metrik bisnis penting berdasarkan informasi yang akurat dan real time. Diciptakan sebuah inovasi Sibakti yaitu mempunyai tujuannya. Tujuan utamanya yaitu mengembangkan sistem pelayanan dari BPJS. Kemudian dipecah lagi menjadi tujuan-tujuan kecil yaitu yang pertama mengintegrasikan data antrian MPP, di mana ini akan menyatukan alur antrian MPP dengan sistem pelayanan BPJS secara menyeluruh. Tujuan yang kedua, mempermudah proses pelayanan dengan mengurangi langkah manual dan mempercepat alur layanan bagi petugas. Kemudian juga tersedianya dashboard monitoring real time yang memberikan pimpinan gambaran kondisi pelayanan kapanpun jika dibutuhkan. Yang keempat, menghasilkan laporan otomatis, di mana tersedia rekapitulasi data seperti total antrian,
berapa waktu tunggunya atau rata-rata waktu tunggunya. Kemudian yang keempat yaitu keputusan berbasis data, di mana ini mendukung kebijakan pelayanan yang akurat dan terukur dan bisa diatasi permasalahan yang terjadi pada antrian di MPP Gerobokan. Solusi yang diberikan si Bakti adalah alur terintegrasi dari antrean hingga keputusan. Aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan proses antrian peserta dengan proses pelayanan BPJS Kesehatan secara menyeluruh hingga seluruh aktivitas pelayanan dapat dipantau secara real time. Di mana alurnya di sini adalah adanya MPP yang di mana nanti dari petugas satpam dia mengambilkan antriannya untuk peserta BPJS, di mana di sini dia akan mengirimkan ke aplikasi Sibakti dengan menggunakan API. Kemudian dari Sibakti maka datanya akan muncul di aplikasi Sibakti, kemudian dilakukan pengolahan manajemen antrian seperti panggil, selesai, atau tidak hadir, nanti diolah oleh pegawai dari BPJS. Kemudian di situ juga ada dashboard real time yang menampilkan seperti jumlah data dan waktu tunggunya. Di segi laporan juga terdapat seperti ekspor data atau grafik dari berapa jumlah data antrian per harinya. Kemudian pimpinan dapat melihat secara langsung di mana dashboard sudah menampilkan data-data penting yang bisa nantinya dievaluasi. Setiap tahapan tercatat otomatis dari kedatangan peserta di MPP hingga laporan yang siap dianalisis oleh pimpinan. Fitur utama di mana yang pertama adalah dashboard monitoring. Di sini memberikan gambaran secara menyeluruh kondisi pelayanan secara langsung, seperti total antrian, status pelayanan, hingga tren harian dalam satu tampilan. Di sini ada total antrian, total sedang menunggu, total dipanggil, dan total selesai. Juga ada grafik dari pelayanan di mana 7 hari terakhir chartnya seperti ini. Nanti akan ditampilkan sesuai dengan jumlah datanya. Kemudian juga ada statistik hariannya. Fitur utama yang kedua yaitu adalah manajemen antrian, di mana setiap pelayanan tercatat dan setiap data tersimpan. Sibakti mencatat seluruh data pelayanan secara otomatis, mulai dari identitas peserta hingga waktu selesai layanan tanpa proses input ulang. Di sini ada di kolomnya ada seperti identitas peserta, data peserta JKN, kemudian ada kategori layanan sesuai dengan kebutuhan peserta, kemudian ada status layanan, menunggu, dipanggil, hingga selesai akan terpantau. Kemudian ini akan menghitung secara otomatis waktu tunggunya sejak nomor antrian diambil hingga peserta dipanggil. Fitur yang ketiga yaitu laporan antrian. Sibakti mencatat seluruh data pelayan secara otomatis, mulai dari total keseluruhan antrian dalam rentang tanggal dan rata-rata waktu tunggu antrian. Di sini ada seperti jumlah pelayanan, grafik pelayanan, kemudian rata-rata waktu tunggunya, kemudian komposisi kategori layanan, dan bisa melakukan filter berdasarkan tanggal yang perlu diambil datanya. Kemudian saya akan demokan bagaimana alur dari si bakti tersebut. Ini merupakan dashboard dari si bakti.
di mana di sini tertera tanggalnya dan harinya. Hari Jumat 10 Juli 2026 sesuai dengan hari sekarang. Kemudian di sini ada total antrian, di mana total keseluruhan antrian yang masuk di sistem Sibakti. Kemudian ada di total menunggu, total dipanggil sama selesai. Kemudian di sini juga ada grafik jumlah antrian perharinya. Seperti di sini ada tanggal 3 bulan 7 ada 2 antrian. Kemudian di sini tanggal 10 ada 2 antrian. Dan antrian terbaru yang masuk di sistem Sibakti. Kemudian di segi manajemen antriannya, di sini juga terdapat total antrian. Yang membedakan di sini ada total antrian per harinya. Misal saya ganti ke hari yang kosong, maka dia akan sesuai dengan jumlah harinya, total antrian harinya. Total antrian ada 2, menunggunya ada 2. Nanti di sini juga selain juga terintegrasi, di sini juga akan ada menu tambah antrian, di mana ini buat jaga-jaga jika misal ada kesalahan dari integrasinya nantinya. Kemudian di sini juga ada datanya yang diinputkan pada sistem antrian di MPP, seperti NIK, nama, identitas lainnya, dan tanggal antriannya. Kemudian saya contohkan jika dilakukan panggil antrian. Sini akan ada notifikasi antrian berhasil dipanggil. Nah, ini ada misal saja jika data yang diketikkan oleh server itu salah, maka nanti bisa dilakukan pengeditan pada seperti edikan, nama, nomor HP, dan alamat. Di sini juga nanti dipilih jenisnya, jenis apa yang sesuai dengan layanannya, kemudian kategorinya apa, seperti perubahan data atau penambahan peserta baru. Jika diklik selesai, maka di sini akan memperoleh waktu tunggunya, kemudian statusnya selesai dan kehadirannya hadir. Juga akan terdapat rata-rata waktu tunggunya. Jika contoh kedua, jika saya lakukan panggil, di sini ternyata pesertanya tidak hadir. Pesertanya sudah dilayani oleh satuan dari BPJS. Maka di sini juga bisa diklik tidak hadir. Maka statusnya akan jadi selesai dan selesai sama waktu tunggunya kosong dan kehadirannya jadi tidak hadir. Kemudian di sini juga ada kategori di mana petugas juga bisa menambahkan, misal ada kategori lainnya seperti perubahan data atau yang lain, nanti juga bisa ditambahkan di sini. Terus ada laporan. Di sini ada laporan dari kurun waktu tertentu, misal dari tanggal 10, misal dari awal. Nah, sini akan ada jumlah antrian dari tanggal yang saya pilih sebelumnya sampai tanggal sekarang. Di mana total antriannya segini sampai selesainya segini dan akan keluar rata-rata waktu tunggunya. Di sini juga ada jumlah antrian per harinya sesuai dengan tanggalnya. Kemudian ada komposisi kategori layanan di mana di sini ada ini contohnya belum dipilih ada 9, perubahan data ada 7. Ini juga ada data antrean yang telah difilter berdasarkan tanggal tersebut. Dan itu juga bisa dilakukan ekspor Excel. Nah, nanti akan kesimpan ke dalam file Excel. Mungkin demonya seperti itu saja. Saya lanjutkan presentasinya.
di kolaborasi di mana sinergi lintas pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah, kemudian MPP, kemudian BPJS, dan yang terakhir inovasinya si Bakti, di mana pemangku kepentingan seperti BPJS memberikan pelayanan, dari MPP menyediakan sistem antrian, Kominfo sebagai infrastruktur, tim IT sebagai pengembang, dan pimpinan sebagai monitoringnya. Kebaruan dari sistem Sibakti yang lama dengan yang terbaru ini, yang lama artinya sistem antrean berdiri sendiri. Kalau dari Sibakti sudah terintegrasi datanya. Sistem lama tidak ada dashboardnya, dan sistem yang terbaru itu ada dashboard real time-nya. Kemudian sistem lama itu harus rekap secara manual, dari Sibakti harus sudah otomatis. Di sistem yang lama tidak ada analitik, di sistem yang baru ada analitik pelayanan. Kemudian sistem yang lama itu monitoringnya masih manual, sedangkan Cibakti ini monitoringnya langsung dan otomatis. Nilai tambah utamanya di mana Cibakti yang terbaru ini bisa terintegrasi antrean, tersedianya dashboard interaktif, statistik pelayanan, monitoring waktu tunggu, laporan otomatis, dan ekspor Excel. Untuk mitigasi resiko di mana kesiapan untuk menghadapi tantangan operasional seperti internet mati, server down, human error, kehilangan data, atau perubahan kebutuhan. Dilakukan mitigasi seperti sinkronisasi ulang, backup server, backup database, dan modular system. Dampaknya apa? Dampaknya manfaat bagi setiap pemangku kepentingan, bagi peserta di mana pelayanan lebih cepat, informasi antrean jelas, dan transparansi meningkat. Sedangkan bagi petugas, pekerjaan lebih sederhana, tidak dilakukan double input, kemudian administrasi berkurang, dan pelayannya jadi lebih cepat. Dari segi pimpinan, tersedianya dashboard real time untuk melakukan monitoring pelayanan sehingga dapat mengevaluasi berbasis data antreannya. Kemudian potensi dari replikasi di mana si Bakti ini mudah direplikasikan di berbagai layanan publik. Si Bakti dikembangkan menggunakan teknologi berbasis web sehingga fleksibel dan mudah diterapkan pada berbagai layanan seperti seluruh kantor cabang BPJS atau di MPP, di TPM PTSP atau layanan kesehatan yang lainnya. Di sini Sebakti tidak hanya menghadirkan sistem manajemen antrian digital, tetapi mentransformasi proses pelayanan BPJS Kesehatan melalui integrasi data, dashboard monitoring, real time, dan analisis pelayanan yang mendukung pengambilan keputusan secara cepat, akurat, dan berbasis data. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang mendengarkan presentasi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Agung Bakti yang sudah menyampaikan materinya terkait sistem booking antrian kepesertaan online, khususnya di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan. Sungguh luar biasa materi dari Mas Bakti, sudah berinovasi dan sudah digunakan juga di kantor kami dan sangat bermanfaat sekali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, izin saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang mungkin baru join, silakan dapat mengisi daftar antriannya yang sudah disampaikan di kolom chat supaya dapat sertifikatnya ya, dapat link sertifikat ngabuburit, dipastikan alamat emailnya diisi dengan jelas. Berikut saya kirimkan kembali untuk yang sesi tanya jawab, mohon di
tunggu dulu ya, nanti ada sesi tanya jawab berikutnya. Nah, untuk narasumber ketiga-tiganya sudah menyampaikan. Kita habis ini masuk ke sesi tanya jawab, namun sebelum itu kita mohon maaf, jadi kurang satu lagi ya Pak Fuad nih ya. Habis ini dari Pak Fuad nanti akan kita sesi tanya jawab. Baik, saya berikan kesempatan langsung kepada Bapak Fuad atau Pak Ahmad Jauharul Fuad, Eskom, yaitu Peranata Komputer di PMTSP, Mall Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan. Waktu dan media kami sampaikan. Monggo, Pak Fuad. Ya, terima kasih Mas Basim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini, ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Ahmad Jauharul Fuad, Eskom, sebagai Peranata Komputer di DPMPTSP Kabupaten Grobogan, di mana DPMPTSP Kabupaten Grobogan ini adalah sebagai pelaksana operasional dari Mall Pelayanan Publik. Screen sudah muncul belum ya? Oh, udah ya. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Saya hanya sedikit menyampaikan karena tadi sudah disampaikan sama izin menyampaikan karena tadi sudah disampaikan dari Bu Karunia, kemudian ada Mas Agung. Yang saya sampaikan ya saat ini apa kondisi yang sekarang dan yang akan kita laksanakan. Baik, sistem antrian Srikandi dan ini inovasi yang disampaikan atau yang digagas oleh teman-teman dari BPJS Kesehatan merupakan upaya optimalisasi dari pelayanan publik. Sebelum masuk itu kita akan mengetahui bagaimana profil Srikandi MPP Srikandi Kabupaten Grobogan. MPP Srikandi Kabupaten Grobogan ini merupakan inovasi atau dari sistem pelayanan publik yang bersifat progresif, di mana memadukan berbagai layanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMD maupun pihak swasta di dalam satu lokasi yang terintegrasi. Di mana pembangunan MPP Kabupaten Grobogan itu diinisiasinya sejak tahun 2019. Pada saat itu saya belum memasuki atau belum menjadi pegawai negeri di DPMPTSP. Kemudian karena adanya COVID, pembangunan diselesai pada tahun 2022 dan diresmikan secara langsung oleh Gubernur saat itu pada Oktober 2022. Di mana MPP Srikandi termasuk MPP ke-17 yang beroperasi di Jawa Tengah. Nah, MPP Srikandi sendiri itu memiliki beberapa gerai layanan di mana ada OPD, ada 14 OPD, kemudian ada 10 gerai dari instansi vertikal kementerian dan kelembagaan, kemudian ada 5 gerai BUMN dan Badan Hukum Publik, salah satunya BPJS Kesehatan, kemudian ada 4 gerai BUMD dan ada 1 gerai notaris. Nah, ketika kita membicarakan ini laporan yang bisa saya sampaikan, di mana selama tahun 2026 ini, berdasarkan dari sistem antrian yang ada,
yaitu masih menempati rekor pertama di mana BPJS Kesehatan, kemudian Dinas Sosial dan Dispenduk Capil. Pada dasarnya ini masih saling terkait di mana biasanya BPJS Kesehatan itu pasti akan ada kaitannya dengan antrian layanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan maupun Dinas Sosial, karena biasanya ada perubahan tadi seperti disampaikan Bu Karunia bahwa yang tren yang paling ngehits atau yang paling banyak itu yaitu layanan ekspres lah. Itulah yang mengakibatkan layanan antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan itu sangat tinggi. Laporan statistik antrian masih sama, di mana masih BPJS Kesehatan itu masih pada ranking pertama, dilanjutkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Nah, saya mau berkonsentrasi pada di mana layanan antrean di 2026 khusus untuk loket gerai layanan BPJS Kesehatan, di mana rata-rata memang kita akui beban di loket gerai layanan BPJS Kesehatan itu antriannya rata-rata di angka 100. Nah, kemudian banyak sehingga dari sini muncul harus adanya solusi beberapa layanan seperti tadi sudah disampaikan Bu Karunia untuk memecah atau melayani masyarakat yang melakukan permohonan atau layanan itu dari BPJS Kesehatan sudah memiliki beberapa kanal, antara lain tadi ada Pandawa, ada Viola, kemudian masih dibantu kalau secara di lapangan itu masih dibantu oleh security dari BPJS dan teman-teman PKL. Nah, kalau secara presentasi mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Tetapi karena ini acaranya ngabuburit, kita lebih enak atau lebih sering, lebih banyak ngobrol dan diskusi aja. Menanggapi, tapi sebelum saya tutup, saya menanggapi, bentar ya, saya stop screen aja, kita lebih banyak ke ngobrolnya. Ya, menanggapi inovasi yang sudah dilakukan, itu berjalan lurus dengan apa yang akan kami laksanakan. Apa yang terjadi saat ini memang inovasi yang dilakukan oleh teman-teman BPJS Kesehatan dan Mas Agung sebagai selaku inovatornya itu sesuai dengan nilai kita, yaitu bagaimana kita optimalisasi, kemudian bagaimana kita memberikan pelayanan prima, itu sangat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai kita. Nah, karena ini sebenarnya dari teman-teman BPJS Kesehatan itu kemarin memberikan inovasi seperti ini, kemudian ini kita yang saya sendiri selaku peranata komputer sebenarnya sudah mempersiapkan, yaitu sistem antrian yang bukan hampir sama, tapi memang melengkapi dari apa yang dibutuhkan dari masing-masing OPD, karena saat ini sistem antrian Srikandi yang saat ini kita jalankan itu karena karena adanya keterbatasan anggaran yang sudah kita terlaksana efisiensi itu kan menyebabkan beberapa inovasi atau pelaksanaan kegiatan itu tidak berjalan secara sesuai dengan rencana. Tetapi bahwa efisiensi atau keterbatasan itu tidak menutup niat kami dari teman-teman Prakom dan beberapa yang membantu saya untuk melakukan inovasi. Dari si Bakti itu nanti ke depan itu karena dari BPJS Kesehatan itu ada si Bakti, kemungkinan karena yang sistem antrian yang lama kita adalah namanya Sekandi, sebenarnya kita sudah mempersiapkan sistem antrian yang terbaru, yaitu sistem antrian terintegrasi Satria yang ini. Konsepnya hampir sama dengan apa yang
output yang dihasilkan oleh si bakti, tetapi ini akan sangat membantu kita untuk berkolaborasi karena apa? Untuk si bakti pasti laporannya adalah untuk digunakan untuk internal BPJS Kesehatan. Kemudian dari sistem antrian yang akan kami bangun itu adalah sistem Satria, di mana juga untuk penilaian, di mana kami sebagai pelaksana MPP di daerah itu setiap hampir 1 tahun, apalagi saat ini kita sedang dilakukan penilaian dari Menpan, yaitu terkait pelaksanaan pelayanan di mall pelayanan publik. Nah, mungkin dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa dilanjutkan diskusi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan aplaus dulu dong kepada 3 narasumber yang sudah menyampaikan materi. Terima kasih Pak Fuad ya selaku peranata komputer. Baik Bapak Ibu, nah habis ini masuk sesi tanya jawab ya. Namun sebelum itu kita sesi dokumentasi dulu. Boleh dibantu dong buka kameranya Bapak Ibu. Ya, silakan dibuka dulu, on cam dulu. Saya ambil fotonya, actionnya yang cantik, yang ganteng, yang keren. Ya, ini ada 2 slide. Ya, silakan bisa dibuka. Oke. Ya, saya ambil dokumentasinya. 1, 2, 3. Baik, satu lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih yang sudah on cam. Nah, ini berikutnya adalah sesi tanya jawab. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau langsung bertanya, ya, langsung raise hand, atau kalau misalkan tidak raise hand, boleh di chat dulu, nanti akan kami jawab. Halo, Mungkin ada saya nggak ini? Mm-mm. bertanya dulu Mas Kosim ke Pak Fuad Oh nih. iya, monggo, monggo, silakan. Malah Ya, saya yang ditanyain. Kita diskusi ya, aja gitu. karena Kita kan tadi, acaranya ngabuburit, jadi lebih ya, enak kita Ya, diskusi, ngobrol ya, bareng. sharing-sharing Nah, aja kalau ya ini ya. mau Oke. jelaskan secara teknis kayak Mas Agung tadi, wah ini pesertanya nggak orang teknis semua, nih kita ngobrol secara teknis kan nggak enak gitu loh. Kita lebih ya, bagaimana kita memberikan solusi untuk pelayanan prima dari masing-masing perangkat atau instansi gitu aja. ya, ya, Pak Fuad. Matur nuwun untuk tadi paparannya, nggih. Nah, kami eh, tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Fuad tadi mengenai yang integrasi sudah dibangun oleh DPMPTSP Kabupaten Grobogan. Apalagi nanti kalau misalnya itu, ini kan kalau yang saya pahami ya Pak, setiap tahun itu Kemenpan itu kan juga membuat lomba ya. Kalau memang nanti integrasinya, kalau bisa berhasil tadi dengan Satria, dengan si Bakti, itu alangkah baiknya nanti bisa kita kita masukkan Pak di MOU juga, lomba. Bu. Oh ya, oh, perlu Salah MOU juga Pak. Iya kan kita kerjasama antar instansi itu kan memberikan nilai lebih gitu. Oke. Ya, Lintas kalau lintas. MOU kan sekarang sudah ada MOU dan rencana kerja ya Pak kalau antara Iya, BPJS dengan DPM PTSP. iya. Oke. Jadi MOU atau kaitan inovasinya, bukan hanya layanannya, tapi Oh, kita kayak lebih spesifik inovasinya ke juga. inovasinya karena nanti biar lebih mengangkat nilai di indikator-indikator penilaian inovasi inovasi yang Mhm. dilaksanakan. Oke, siap Pak. Nanti bisa dilanjutkan ya Mas Kosim ya. Karena penerus saya ini Mas Kosim dan Mas Rudi. Kebetulan hari ini Mas Rudi nggak bisa hadir. Adanya Mas Kosim nanti sebagai penerus ya. Insya Allah, Bu. Supaya eh, nanti bisa menjadi contoh ya Pak. Barangkali bisa untuk diimplementasikan di seluruh Indonesia.
Ya mungkin, ini juga mungkin bisa PR dari tim inovatornya, mungkin kita bisa diskusi secara teknis karena kami juga membutuhkan karena, ketika itu dilaksanakan dan akan diintegrasikan ke masing-masing, instansi itu kan butuh tim teknisnya. Karena kita nggak tahu kemarin rencana memang, untuk internal kita laporan yang, dari output yang dari sistem yang akan kita buat itu memang akan kita gunakan untuk melaporkan ke instansi atau gerai layanan yang ada di, mall pelayanan publik. Nah, tetapi, ketika dari teman-teman BPJS Kesehatan kemarin datang dan menyampaikan seperti itu, seperti ini maksudnya dengan adanya Sibakti, oh ternyata dari, masing-masing gerai layanan atau instansi itu membutuhkan secara real time, secara, aplikasi tersendiri gitu loh. Nah, makanya nanti, kita sesuaikan apakah kita, merger, kita jadikan satu sistem atau memang, sistem yang terkoneksi. Jadi akan ada beda gitu loh. Mungkin Sibakti Satria atau apa gitu kan. Nanti kita kita diskusikan secara teknis maupun di luar forum resmi seperti ini aja. Zaman saya sekolah itu, zaman SD kan ada Satria Baja Hitam ya. Ini Satria Sibakti gitu ya. Ya. Mungkin Mas Mungkin bisa Agung nggak tahu ya Satria Baja Hitam kalau ya anak masih milenial masih Bu, masih belum sampai itu mungkin. masih masih di awang-awang Mas Agung saat itu ya. Ya mungkin Ya mungkin kalau dari Bapak Ibu yang lain mau bertanya peserta ngabuburit boleh bertanya tentang MPP boleh ataupun tentang BPJS atau hal yang lain atau tanya Mas Agung sudah punya pacar belum ya boleh ya. Sudah punya kayaknya ya Mas ya. Ya, ya. Mungkin bisa dicek di chatnya, Bu. Sepertinya tadi ada yang Oke, tanya ya di chatnya ya tolong chat. Oh ya. dari Dari ini saya jawab dulu. Cuma PKU Gubuk ini ya. PKU Gubuk mau daftar bayi lewat SIPP tidak bisa karena BPJS status anak mandiri. Kakak sudah bisa atas nama Ika. Oh, mau bisa. Ini lewat Viola aja. Ini masih ada Mas Mahendra di Viola. Untuk PKU Gubuk kan kami buka Viola setiap Selasa sampai dengan Jumat ya. Pisah kakak, nanti si pesertanya dihadirkan atau keluarganya, ayah dari si bayi, ya nanti dihadirkan di Zoom Viola. Jadi kami punya dua link Zoom yang sama setiap kali ada kegiatan, yaitu Zoom ngabuburit dan juga Viola. Viola itu setiap harinya sama link Zoom-nya. Ya, jadi nanti bisa lewat pisah kakaknya bisa lewat itu ya, lewat Zoom Viola gitu. Kalau untuk Zoom ngabuburit kali ini untuk pemberian informasi. Ya, untuk yang administrasi nanti masuk di Zoom Viola ini bisa dipisahkan ya. Karena kalau misalnya anak ya statusnya masih anak nggak bisa didaftarkan bayinya, harus statusnya yang anak tadi menjadi istri atau menjadi peserta gitu. ya, Ya, harapannya ya dicek dulu ya kakaknya sudah kakak sendiri apa kakak masih ikut orang tua. Kalau kakak masih ikut orang tua ya harus ke capil dulu supaya bisa dipisahkan dengan suaminya. Tapi kalau misalnya sudah pisah ya bisa langsung mengakses Zoom Viola. Gitu nggih dari PKU Gubuk. baik. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan ya. Sepertinya karena temanya bukan yang kesehatan ya. Temanya tema yang Sedikit teknis teknis. ya, khususnya Kabupaten Grobogan ini ya. Jadi peminatnya sedikit ya, biasanya sampai 100 lebih, Pak. Apalagi kalau kita menghadirkan narasumber yang ini ya, yang terkenal ya, kayak dulu itu siapa Bu Soraya, terus ada kemarin apa tuh yang Ibu. Bu Dewi, Bu Mega itu, ya itu wah ada rame nih. Oke, enggak apa-apa. Baik, kalau misalkan memang tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti lanjut ke sesi kuis ini, Bu Nia. Iya, sesi kuis mawon nggih, Bapak Ibu. Oke ya, saya akan masuk ke sesi kuis. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih join, saya sharekan terlebih dahulu untuk link kuisisnya.
seperti biasa ya, nanti bisa masuk ke join my quiz-nya. Berikut saya kirimkan di chat. Ya, sudah saya kirimkan di chat link kuisnya, boleh diisi terlebih dahulu. Ya. Berikut saya share screen untuk kuisnya. Yuk, silakan. Seperti biasa nanti akan saya ambil 3 pemenang. Ya, 1, 2, oke. Ini paling enggak 10 lah, separuhnya ya. Oke. Ini hadiah terakhir Bunia di sini. Aduh, ditinggal Bunia nih. Ya, lanjut masih yang 5, 6, iya. Ini oh iya Bu Betty ini, Bu Betty, Bu Dwi ini yang biasa selalu hadir saat ngabuburit. Iya. Ayo tambah lagi 7. Nah, Bu Fulan juga ini ya selalu hadir nih. 7. Ada lagi 8. Ya, 2 lagi akan saya mulai. Wah, berarti ini ya ini saingannya cuma sedikit aja nih. 8, 8. Nggak ada lagi nih. Separuhnya dari 26 nih, paling enggak 10 lebih ya. Oke, sudah 9. Satu lagi. Satu lagi silakan Bapak Ibu. Ya, satu lagi akan saya mulai. Tit, 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 tit. Aduh, tidak ada lagi nih ya. Oke, sepertinya bertahan di angka 9. Oke, nggak apa-apa deh karena ini sesi terakhir. Silakan diperhatikan di gadgetnya masing-masing. Untuk quiz akan saya klik mulai. Ya, 1 menit lagi ya Bapak Ibu.
sepertinya sudah selesai nih untuk waktunya. Saya klik akhiri dulu ya. Ya, ya selamat kepada pemenang. Juara pertama yaitu Pak Raras Yuli Hananto. Juara kedua ada Ibu Dwi P. Dan ketiga ini Bapak Okti atau Ibu Okti ya. Saya agak kurang ya, kurang enak ya. Yang Dwi Eh, Mas itu Pak, Mas Kosim. oh, Pak Dwi. Oh, Itu biasanya juga ada Dwi ya. Mbak itu Mbak, Iya, Mbak Pak Dwi Okti itu. Wijayanto ya. Ya, Oke. tadi Yang mau nomor mau ikut diskusi tapi nggak enak. Oh, gitu. Yang nomor 3 boleh dong ini siapa yang nomor 3 Mbak Pak Okti Okti ya. atau Bu Okti? Mbak Okti itu prakomnya di PMPTSP juga itu. Oh, prakomnya. Wah, ini CS Pak Fuad ini. Ya, ya, ya. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti ada kenang-kenangan dari Bunia ya. Jadi mohon bersabar. Biasanya akan kami titipkan atau kirimkan ketika pas nanti ada kegiatan. Kalau Pak Yuli ini kalau nggak salah dari perangkat desa ya, Pak Yuli ya, Iya Pak, atau bukan siap ya? perangkat desa, ya bebas kedutian Pak, Pak. kelitian ya Pak ya. Wah, oke Pak, siap. Satu udah, satu dua, tiga. Oke, baik. Ini saya save dulu pemenangnya. Baik. Nah, Bu Nia untuk pemenangnya sudah dapat nih ada 3 orang dari Desa Kelidikan, kemudian Pak Dwi Pujianto dari kader, terus ada temennya Pak Fuad juga ya. Oke. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau disampaikan closing statementnya Bu Nia? Kata-kata terakhir. Aduh, jangan deh. Tadi yang kuis apa? Daftar hadir tercepat ada nggak, Mas? Oh, daftar itu tercepat. Baik, saya intip dulu ya. Untuk Hmm. tanggal hari ini, yang tercepat ini, nah ini yang saya masuk Dwi Fulan ini. Ini yang biasa langganan deh ini, Bu. Tadi Dwi Pujianto, Pak Pujianto. Ini yang Dwi Ya, Fulan. Ini yang dari Karimun Jawa ya biasanya ini ya. Oke, ya oke, ya. nanti Berarti tambah 1 lagi ya ini ya. ya nanti kita kirimkan hadiahnya melalui pos, nggih, Bapak Ibu. Oke, insya Allah kan dikirimkan. Ditunggu aja ya. Oke. Ya, eh Monggo Bu, ada closing ya, statementnya atau saya nggih. aja? Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bapak Ibu atas kerjasamanya selama ini ya, termasuk Pak Fuad, Mas Agung dan juga Bapak Ibu perangkat desa, Bapak Ibu Vaskes ya, Bapak Ibu kader, mungkin ada juga TKSK, matur nuwun untuk kerjasamanya selama saya 6 tahun lebih ya, 6 tahun lebih saya di kantor cabang Kudus. Terima kasih dukungannya, supportnya. Tanpa Bapak Ibu, saya tidak bisa seperti sekarang ini ya. Tanpa Mas Agung juga saya tidak bisa membuat inovasi. Tanpa bantuan DPM PTSP juga tidak bisa kami melakukan layanan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Grobogan. Kami juga memohon maaf saya secara pribadi untuk segala sikap dan perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. eh Harapan saya silaturahmi tetap terjaga, nggih, Bapak Ibu. Kebetulan saya pindahnya di KT Surakarta ya, khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Itu mungkin terkenalnya Solo Baru ya. Solo Baru dengan luas wilayah yang lumayan ya, sampai Kartasura juga. Nanti kalau Bapak Ibu mau mampir ke kantor Kabupaten Sukoharjo ya, saya buka selebar-lebarnya ya. Karena saya eh, di cabang Kudus ini sudah mencintai Bapak Ibu ya, mencintai semua peserta termasuk Vaskes ya. Ini termasuk berat bagi saya sebenarnya harus berpisah dengan Bapak Ibu ya, tapi karena saya diminta oleh organisasi pindah ke sana dan nanti yang menggantikan saya adalah dari Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan di kantor cabang Sleman ya, yang tidak kalah hebatnya ya. Karena kalau di Sleman itu justru lebih banyak permasalahannya ya.
dibandingkan di Kudus ya, karena di sana apa ada rumah sakit besar ya, Rumah Sakit Sarjito. Kemudian ada juga kalau dulu itu di kantor cabang Sleman itu kampung halamannya Pak Dirut yang lama ya, Pak Ali Gufron ya. Malah sekarang di Sukoharjo itu kampung halamannya Pak Dirut yang sekarang ya. Nggih, kami mohon doa restu ya Bapak Ibu atas eh, kasih saya, harapan saya cepat bisa menyelesaikan di sana ya. Bapak Ibu juga nanti akan mendapat pengganti saya yang harapan saya juga nanti bisa diteruskan untuk inovasi ini oleh pengganti saya ya. Nggih, demikian untuk closing statement ya dari saya. Nanti kalau ada ngabuburit lagi bisa disampaikan lewat IG ya Mas Kosim ya. Untuk nanti bisa saya ikuti. Nanti untuk narasumber berikutnya Mas Kosim ataupun yang lain ya, Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu kader juga pernah saya mintain untuk narasumber ngabuburit. Bapak Ibu perangkat desa juga ada yang pernah kami mintain sebagai narasumber. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu Nia. Selama ini sudah menjadi ibu kami, teman kami, dan keluarga kami juga. Aduh, sedih nih rasanya ini. Bapak Ibu. Ya, baik apapun itu kata akan kita selalu terima dan syukuri dan semoga Bu Nia ditempatkan yang terbaik di tempat yang barunya. Baik, pada akhirnya kita masuk ke sesi penutup. Izin saya sampaikan penutupnya, tidak ada program yang akan berhasil tanpa kebersamaan. Hari ini kita telah belajar bersama, berdiskusi bersama, dan semoga setelah ini kita juga bergerak bersama. Mari menjadi penyampai informasi yang benar, mengajak keluarga dan lingkungan sekitar untuk semakin memahami pentingnya perlindungan kesehatan. Karena kesehatan adalah harapan, dan harapan akan semakin kuat ketika kita saling menjaga. Saya memohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata terdapat kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan semangat Bapak Ibu semua. Semoga apa yang kita ikhtiarkan pada hari ini mendapatkan manfaat untuk kita bersama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di ngabuburit edisi berikutnya. Oke, izin saya close ya.